Midhanget riyen sejarahipun Nabi Musa alaihissalam karena waktu kecil memilih bara api untuk dimakan daripada roti, maka lisannya itu nyun sewu napa? Celat ngoten nggih. Cedal. Lantung mriku menjadi pembelajaran datang kula panjenengan sami, mugi-mugi Allah memudahkan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan. Karena biasanya tantangannya orang menyampaikan kebaikan itu dua hal. Satu, kalau dia menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang dolim, menika juga ujian. Yang kedua, ujiannya niku kalau dia menyampaikan kebaikan di saat orang lain tidak ada yang mendukung dirinya. Niki sedaya ujian, mugi-mugi kalau panjenengan sami bisa lurus menyampaikan yang hak sesuai kadar kemampuan kula panjenengan sami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil amin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian PDHI Jumat pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penuh syukur pagi hari ini kula panjenengan sami masih diberikan kesempatan untuk hidup. Lebih beruntung lagi hidup kita dinaungi dalam keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus begitu dan istiqomah dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Qadarullah, ujian kehidupan periode ini adalah mempersiapkan pemimpin pilihan yang semoga kita semua bisa memilih sesuai dengan kadar pikiran yang jernih, bukan hanya sekedar apa yang muncul di tayangan, apalagi edaran amplopan. Monggo tadi sudah sampaikan, dilanjutkan surah Ali Imran ayatnya 78 nggih. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab
litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asma dalem Allah ingkang maha mirah tur welas asih. Innal nusaw wa inna lan satuhuni minhum iku setengah saking ahli kitab lafarikon yakti ana pepanggon talwuna nyun sewu yalwuna kang ngangkat iku aken iyo farikon al sinatahum ing pira-pira lisani farikon bil kitabi kelawan kitab litah sabuhu supayani sira kabeh ing muharraf minal kitabi saking kitab wa ma huwa lan ora ana apa kang diawehake iku saking kitab wa yaquluna lan padha ngucap iya farikon huwa min indillah utawi kang den awehe iku saking ngersani Allah wa ma huwa lan ora ana utawi kang den awehe min indillahi iku saking ngersani Allah wa yaquluna lan padha ngucap iya farikon alallahi ing atase Allah al-kadhiba ing kagorowan wahum ya'lamuna
hale utawi farikon wau padha ngerteni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkawis punika nggih klan riyen saged ya. Kula matur ayat punika magepokan kalih setiap masa, setiap kesempatan niku wonten mawon tiyang ingkang melakukan pembicaraan utawi penyampaian informasi ingkang tidak sesuai dengan kenyataannya, utawi familiar beberapa waktu terakhir dengan istilah hoax nggih Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu dihebohkan dengan mbok menawi salah satu tokoh di videonya berjalan A tapi mulutnya berbicara B. Napa melih sak menika kalau Bapak Ibu mengikuti dunia digital ada namanya artificial intelligence. Artinya adalah kepintaran buatan. Namanya saja kepintaran buatan, berarti pintarnya dibuat-buat. Tidak senyatanya dan tidak semestinya begitu. Kuntur datang ayat menika, wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum. Sudah masyhur di kalangan Bani Israel waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk keng menapa kitab Taurat kali kitab Injil itu sering banyak diputar balikkan karena oleh para murabbinya, oleh para pendetanya, para pemuka agamanya nyun sewu, ayatnya digunakan sesuai dengan kepentingannya. Kula bali pindah malih ayatipun firmanipun Gusti Allah digunakan sesuai dengan kepentingannya. Waktu kula riyen sekolah teng SMA, pada saat membahas hadis-hadis palsu itu ada hadis yang cukup menarik Bapak Ibu. Hadis itu kepentingannya untuk berdagang. Dilalah niku sing berdagang dodolanipun terong. Maka Ustadz saya waktu itu memberikan contoh di antara pilihan hadis palsunya disebut al-badinjanu syifaan likulli da'in. Dan hadis itu dibawa kemana-mana kepada siapa saja yang mengalami sakit, yang artinya terong itu adalah obat bagi semua penyakit. Dan itu dilabeli nyun sewu adalah sabda Nabiullah Muhammad SAW. Maka wajar bagi siapa yang mendengarnya, sengendika Rasulullah, maka terongnya akhirnya laku keras. Terongnya laku keras. Dan inilah kadangkala nyun sewu yang harus berhati-hati kita semua untuk menjaga kalamullah menika maupun hadis Nabi Muhammad SAW kedah dipunpakaken. Dipunpakaken itu bahasa Indonesianya diterapkan di tempatnya yang baik, bukan sesuai kepentingannya. Nah, di Indonesia menika sayangnya kadangkala setiap 5 tahunan godaannya para mubalik itu, para kiai itu, siapapun yang diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat takwa, nggih niku
ujiannya adalah ujian kepemimpinan. Apakah menyampaikan kalamullah itu, hadis Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan kepentingannya, atau memang karena pesannya Allah itu menegakkan kebaikan dan meninggalkan kebatilan. Karena wanci wonten ing mriki dipun sebut wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum. Jadi lisannya itu sering bolak-balik. Hari ini berbicara A, hari ini berbicara B. Kalau ketemu bapak itu bicaranya A, kalau ketemu bapak yang lain bicaranya B. Coro jawanipun nggih mencela menceli. Pokoknya mana yang datang lebih mendatangkan manfaat, dia akan berkata lembut, dilalah kalau bertentangan dengan kepentingannya dia akan teriak-teriak. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, litahsabuhu minal kitab, dan dia menyandarkan datang lho niki ngendikanipun Gusti Allah. Saya masih ingat kalau dulu di Orde Baru Mbok Menawi banyak, ini lagi dan lagi juga tinggalan waktu saya dulu sekolah di SMA, ada salah satu ayat yang membahas tentang pohon beringin. Seolah-olah terus banyak mubalik yang menyebutkan bahwa Nyun Sewu kelompok yang paling berhak untuk mengayomi yang lain adalah kalau bergambar pohon beringin. Itu salah satu contohnya. Saya hanya ingin matur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu jernih, perlu jujur membaca kalamullah menika sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusianya. Karena kalau kehendak manusianya 5 tahunan bisa berbeda, berbeda orang bisa berbeda. Apalagi kalau sudah itu kepentingannya aku seneng kae, aku ora seneng kae. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa minal kitab, padahal itu sesungguhnya bukan daripada kitab menika. Mila yang pertama, mugi-mugi kula panjenengan sami, siapa saja yang mendapat amanah untuk menyampaikan kalamullah maupun pesan-pesan kebaikan Nabiullah Muhammad SAW, sampaikan dengan jujur, bukan karena ada kepentingannya, apalagi karena ada sesuatu di belakangnya. Keterangan salajengipun wa yaquluna huwa min indillah. Iyambakipun menika ngendikaken bilih ini itu datangnya dari Allah. Yang dibaca itu datangnya dari Allah. Maka di dalam banyak keterangan tafsir, isinya Taurat dan Injil itu sudah banyak napa tambahan-tambahannya. Aning Al-Qur'an Allah ngendika piyambak, wa inna nahnu lahafizun, alikanipun Allah numurunaken Quran, Allah piyambak ingkang berjanji akan menjaga seutuhnya redaksi kalimat-kalimat di dalam Quran. Ingkang mugi-mugi itu menjadi penjaga kita semua untuk redaksinya mungkin tidak akan bergeser, tapi orang yang menyalahgunakannya boleh jadi ada. Mila hal ini kedah dipun perhatikan. Wa ma huwa min indillah, padahal itu datangnya bukan dari Allah. Wa yaquluna 'allallahil kadziba wa hum ya'lamun. Kata-katahipun tiyang menika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka itu mengatakan sesuatu hal yang dusta dan yang bersangkutan itu tahu bahwa kedustaannya itu memang betul-betul dilakukan. Dan midanget nasihatipun Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dulu, ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Kalau bukan jatuh hari ini mungkin besok, kalau besok tidak jatuh mungkin besoknya, kalau besoknya tidak jatuh nggih sepekan ke depan, kalau sepekan ke depan belum jatuh nggih nunggu tiba dewi. Tidak perlu didorong-dorong supaya jatuh, pasti akan jatuh sendiri. Menikah hukum alam Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka biasanya para asatidz itu akan menyebut
kalimahnya yang dilantunkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Midhanget riyen sejarahipun Nabi Musa alaihissalam karena waktu kecil memilih bara api untuk dimakan daripada roti, maka lisannya itu nyun sewu celat ngoten nggih, cedal. Lantung mriku menjadi pembelajaran datang kula panjenengan sami, mugi-mugi Allah memudahkan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan. Karena biasanya tantangannya orang menyampaikan kebaikan itu dua hal. Satu, kalau dia menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang dolim, menikah juga ujian. Yang kedua, ujiannya niku kalau dia menyampaikan kebaikan di saat orang lain tidak ada yang mendukung dirinya. Niki sedaya ujian, mugi-mugi kalau panjenengan sami bisa lurus menyampaikan yang hak sesuai kadar kemampuan kula panjenengan sami masing-masing. Wabil khusus menjadi catatan ayat menika karena sejarah Bani Israel, bukan berarti kemudian kula panjenengan sami selaku umat Islam menika lantas selesai dengan itu. Mila saya tadi mengawalinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di kalangan Bani Israel pun itu saja bisa ada sebagian kelompok yang menyalahgunakan lisannya, tidak menutup kemungkinan di antara umat Rasulullah Muhammad SAW itu pun juga ada kemungkinan. Saya tidak menunjuk siapa saja, tapi mugi-mugi kalau panjenengan sami bisa selamat dengan itu. Allahumma amin. Ayat 78, nasihat tentang berhati-hati menyampaikan pesan kalamullah, dan mugi-mugi kalau panjenengan sami selamat dengan itu. Kita lajengaken ayat 79. Maka li basharin an yu'tiyahul kitab. Maka li basharin an yu'tiyahul kitab. An yu'tiyahul kitab wal hukma wan nubuwah. An yu'tiyahul kitab wal hukma wan nubuwah wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun
tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Makana ora ana iku perkara libasyarin kaduwe manungsa ayyutiyahullah apa yen to maringi ing basyar sapa Allah al-kitaba ing kitab wal hukma lan hukum wan nubuwata lan kenabian. Summa yakula mongko kari-kari ngucap iyo basyar mau linnasi marang manungsa kunu ana sira kabeh ibadalli iku dadi kawula kaduwe ingsun min dunillahi saking sakliyane Allah. Walakin ananging ana sira kunu dadiya rabbaniyin iku dadi ulama kang lakoni amal bima kuntum sebab oleh ana sira kabeh tuallimunal kitab iku mulang sira kabeh al-kitaba ing kitab wa bima lan sebab kuntum tadrusuna ana sira kabeh iku padha anderesi sira kabeh ing kitab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat orang-orang yang dari sebagian orang Bani Israel tadi nuninjih memelintirkan yang disembah itu min dunillah sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Ayat menika sejatosipun badhe mengajak logika berpikir sederhana. Maka nali basyarin ayyutiyahullahul kitab. Apa ya ana sawijining menungso ingkang sampun dipun paringi kitab kalih keterangan hukum saking Allah Subhanahu wa taala niku ngajak-ajak menyembahku. Nah, ini berarti kalau sudah menyembahku tembakanipun jelas datang Nabi Isa alaihissalam. Apakah wajar ketika ada manusia diberikan amanah berupa kitab petunjuk dan hukum untuk menyembah Allah, tapi dipelintir yang disembah bukan Allah tapi menyembah dirinya sendiri? Maka di ayat ini dipun paringi keterangan walakin kunu rabbaniyin. Maka sebetulnya yang seharusnya dilakukan menika ingkang dados pilihan boten menyembah manusia yang mendapat amanah itu. Wonten ing keterangan mereka berarti bukan menuhankan Nabi Isa alaihissalam tapi nuninjih menuhankan Rabbaniyin. Nah, cara teng surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb al-alam penguasa seluruh jagat alam raya punika nuninjih Allah Subhanahu wa taala. Jalaran saking menapa? Disebabkan karena bima kuntum tuallimunal kitab, karena mempelajari isi-isi Alkitab menika. Jadi nyun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa
ngaji itu tidak hanya mendengarkan. Iki nek midanget aliranipun ngaji teng PDAI kan ngaji itu juga harus membawa mushafnya sesuai masing-masing. Napa melih beto catatan supados enten naminipun cek and recheck. Apa yang disampaikan apakah sesuai dengan isi yang ada di dalam kitabnya. Meskipun ini kurang familiar karena biasanya ngaji niku sing digoleki sing paling lucu. Napa melih sing rada gayeng nek wonten tambahane saruni. Niki yang repot. Makanya kalau yang dicari ngaji semacam itu nyuwun sewu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khawatir saya nggih niki wau. Di ayat 78 dijelaskan tidak perlu dijatuhkan, akan jatuh sendiri. Dan itu semoga saya sering banyak matur di beberapa kesempatan ngaji itu adalah gotong royong. Gotong royongnya, mubaliknya yang di depan itu menyampaikan wasiat takwani pun jamaahnya juga gotong royong untuk mendengarkan. Karena kalau hanya ada yang ceramah di depan tidak ada jamaahnya dikira orang gila, ngomong sendiri. Ada jamaahnya nggak ada ustadznya niku nggih mesti pun do kelimpungan. Kok ora teko-teko misalnya. Dan di sanalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kinten ngaji di PDAI menika atau di beberapa tempat yang lain kalau jamaahnya diajak untuk tu'allimunal kitab, memang betul-betul membuka kitabnya. Kuntum tadrusun. Nah, kalau darrosayu darrisu itu kan ada keterangan ilmu itu kalau hanya didengarkan, ya, meso didengarkan biasanya kan lewat kuping tengen metu kuping kiwa. Itu pun masih bersyukur, ada yang tidak masuk telinga sama sekali. Terus karena mendengarkan itu lemah, terus sambil dilihat. Karena dilihat pun mungkin penglihatan itu bisa lupa, itu lebih kuat kalau dicatat misalipun lan sak piturutipun. Dan itu karena ada check and recheck Allah. Saya ingin menutup ayat 79 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa setiap hadirnya informasi yang hari ini kita dapatkan apabila di tahun-tahun seperti ini harus hati-hati dalam menerimanya. Ampun ngantos karena emosi sesaat atau karena kecenderungan batin, pikiran dan hati itu sudah terlanjur cinta kata orang, terus membabi buta kemana-mana. Bila mugi-mugi dengan dua ayat yang kita waos enjang punika senajan to ingkang dipun bahas menika sejarahnya Bani Israel, ampun ngantos kula panjenengan sami derei sekelompok Bani Israel yang lidahnya tadi kalau ketemu orang A bicara A, kalau ketemu orang B bicara B. Tapi di mana saja kalau memang itu perintah Allah, wasiat yang Allah berikan untuk mengatakan kebaikan sampaikan, kalau itu mengatakan keburukan, kebatilan juga sampaikan. Ewot ini yang disampaikan itu kok ya sakarepku dhewe to. Itu sudah bagian daripada pertanggungjawaban masing-masing yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ekstrimnya karena sekelompok Bani Israel tadi ada yang mengotak-atik pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat maupun Injil. Ekstrimnya sampai mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan dan wajib dipertuhankan. Dan di sanalah Allah memberikan penutup. Maka yang harus ditunjukkan adalah Rabbaniyin, orang-orang yang percaya kepada Rabbul Alamin, yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala karena tu'allimunal kitab, karena membaca mempelajari Al-Qur'an, kuntum tadrusun juga mendalami isi-isinya. Mugi-mugi itu bisa menjadi bekal wasiat Nabi Muhammad SAW. Taraktu fikum amroini, Rasulullah menikah wafat bukan meninggalkan nyuwun sewu harta benda atau yang lainnya, tapi Rasulullah meninggalkan apa Bapak Ibu? Al-Quran dan Sunnah. Bagi siapa saja yang membacanya dan mengamalkannya, insya Allah tidak akan tersesat abadan selamanya hatta yaumul
kiamah mugi-mugi termasuk kula panjenengan sami. Allahumma amin. Mengkaten ingkang saged kawula aturaken kathah kalepatan anggen kawula matur nyuwun pangapunten. Hadza minni wal afu minkum. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.